Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smita. Materi pertama, skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan urutan atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh seorang guru agar suatu proses pembelajaran terjadi sesuai dengan yang diinginkan dan tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Skenario pembelajaran akan mencapai acuan proses di dalam kelas agar pembelajar berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Skenario dibuat dengan sengaja oleh seorang dosen atau guru agar dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi interaktif bersama peserta didik. Contoh skenario pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama, pendidik mengucapkan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang kedua, peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya jika pelajaran pada jam pertama. Yang ketiga, pendidik memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang keempat, mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik atau dengan tema sebelumnya, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan isi berita. Yang kelima, mengajukan pertanyaan pendahuluan. Materi kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains proses pembelajaran yang dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karena kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran, pendekatan saintifik diyakini sebagai titiang emas perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Tujuannya adalah mencapai tujuan pembelajaran secara efisien, dan harapannya dapat ditempuh dengan singkat. Jadi bagi siswa yang malas belajar akan merasa cocok karena mereka merasa cara gurunya mengajar dapat membuat menjadi paham lebih cepat dan mudah. Itu tantangan terbesar setiap guru, mencerdaskan peserta didik dengan kemampuan di bawah peserta didik yang pandai. Kata kerja operasional yaitu mengingat, memaham, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan ranah afektif, menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, karakterisasi. Materi ketiga yaitu silabus. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu. Definisi silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema mata pelajaran tertentu. Prinsip-prinsip pengembangan silabus yaitu meliputi ilmiah. Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Relevan, sistematis, konsisten, dan memadai. Materi keempat, kurikulum 2013 atau disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013
dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang diterapkan dan materi yang ditambahkan. Materi kelima, proses perencanaan. Secara mendasar, kegiatan perencanaan mempunyai 4 tahapan seperti ulasan, menetapkan target atau tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tantangan, keinginan atau kebutuhan organisasi, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana serangkaian kegiatan untuk tercapainya tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk tercapainya tujuan, penilaian alternatif dan alternatif. Materi keenam, jenis-jenis perencanaan. Jenis perencanaan berdasarkan pengertian perencanaan di atas, yaitu berdasarkan ruang lingkup, tingkatan, dan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup yaitu rencana strategis, rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Perencanaan berdasarkan tingkatan yaitu rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Perencanaan berdasarkan jangka waktu yaitu planning, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Materi ketujuh yaitu pengertian perencanaan pembelajaran, yaitu perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti mengambil keputusan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dimulai dengan menetapkan target atau tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, berdasarkan menetapkan target atau tujuan tersebut dirumuskan bagaimana mencapainya. Perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menentukan metode pembelajaran manakah yang lebih baik dipakai guna memperoleh perubahan yang diinginkan pada pengetahuan dan tingkah laku serta keterampilan peserta didik dengan materi karakteristik peserta didik tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.